Pritas ITB. Jadi buat mahasiswa baru Cek, cek. Dengeran nggak suaranya? Cek. Cek, cek, cek. Mulai ya. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini saya Faiz Iqbal Ramadan. Kalian bisa manggil saya Iqbal. Kalian jadi Tubai Kimia malam ini. Disclaimer dulu sebelumnya. Bidang utama aku bukan kimia. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, tolong dimaklumi. Atau kalau bisa dikoreksi. Jadi mohon kerjasamanya ya semua. Malam ini aku bakalan bahas tentang satu bab yaitu stoikiometri. Subbab-subbabnya seperti yang ada di sini. Yang pertama ada konsep molekul, yang kedua ada rumus empiris dan rumus molekul, ketiga stoikiometri reaksi,
keempat konsentrasi, dan yang terakhir gas ideal. Eh, Kayaknya nggak bakal lama-lama, langsung aku mulai aja. Yang pertama konsep mol. Mol sendiri merupakan salah satu apa ya, satuan dalam kimia yang paling penting. Eh, Kalau dari aku ada 4 rumus di kimia untuk mencari mol seperti berikut. Terus di sini ada apa namanya, eh, besaran-besaran. Pertama ada mol, mol jumlah zat yaitu paling penting di materi stoikiometri ini. Yang kedua ada massa. Massanya di sini pakai gram bukan pakai kilogram. Yang ketiga ada massa molekul relatif. Massa molekul relatif bisa dicari dengan menjumlahkan AR. AR itu massa atom relatif. Dua-duanya sama. Satuannya gram per mol. Tiga ada molaritas. Molaritas bakalan apa namanya, dibahas lebih lanjut nanti di subbab konsentrasi. Dan terakhir ada volume. Satuannya liter. Di sini ada mol gas, STP. STP sendiri itu standar temperatur and pressure. Jadi standar temperatur and pressure itu dia atmosfer, satu atmosfer dan 0 derajat Celcius. Ada yang mau ditanyain nggak? Sorry, sorry. Jelaskan ya. Langsung aja eh, coba ngerjain soalnya. Nomor 2, di soalnya ada keadaan STP sebanyak 1,12 liter gas, masanya 0,5 gram. Maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, di sini yang pertama harus kita lakuin adalah nulis, kalau aku biasanya nulis diketahui dulu pertama-tama. Sorry ya guys. Pertama itu ada volumenya, volume si gasnya yaitu 1,12 liter sama massa si gasnya, massanya aku pakai G aja, dia 0,5 gram dalam keadaan STP. Dia minta massa molekul relatif. Ditanyanya MR dari si gas yang ditanyain. Oke, kalau ketemu soal kayak gini, yang pertama itu kita nyari si mol gasnya dulu. Pakai rumus yang bentar. Pakai rumus yang ini. Soalnya disebutin di dalam soalnya keadaannya STP. Jadi N gas sama dengan V per 22,4. 22,4-nya ini tetapan, jadi nggak bisa berubah. Tetapan STP, jadi nggak bisa berubah kalau misalnya keadaannya STP. 0,12 per 22,4 sama dengan 0,05 mol atau 5 dikali 10 min 2.
Lanjut, habis kita udah dapat molnya, habis itu masukin ke persamaan yang sorry, yang pertama buat mencari MR dari si gasnya. Kita pakai berarti oke, mol sama dengan massa per MR. Karena MR yang dicari, kita pindah aja. MR sama dengan gram per mol. Gramnya dapat 0,5 dari soalnya maksudnya. Molnya tadi dapat 5 dikali 10 min 2. Jadi nanti dapat MR-nya itu sebesar 10 gram per mol. Sorry ya kalau tulisannya acak-acakan. Ya, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya berarti. Aku lanjut ya berarti ke sebab yang kedua. Sebab yang kedua itu ada rumus empiris dan rumus molekul. Bedanya, jadi rumus empiris itu adalah perbandingan jumlah atom yang paling sederhana, dan rumus molekul itu adalah perbandingan jumlah atom yang sebenarnya. Kira-kira apa sih bedanya? Di sini ada contohnya. Kalau glukosa kan kita biasanya tahu rumusnya itu C6H12O6. Nah, rumus yang itu adalah rumus molekul. Sedangkan rumus empirisnya adalah CH2O. Jadi apa namanya? Perbandingan atomnya yang paling sederhana. Sama lah kayak yang lain-lainnya, yang benzena sama yang asam cuka kayak gitu. Kurang lebih. Langsung aja ke contoh soalnya. Karena si rumus empiris sama rumus molekul ini nggak ada rumusnya, jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Pirimidin tersusun atas 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Itu di dalam AR ya, jadi massa massa atom relatif. Satuannya dalam gram per mol. Jika massa molekuler relatif pirimidin ada 80, maka rumus molekulnya adalah, kalau ketemu soal kayak gini, pertama kita susun dulu. Ada 60% karbon, terus 5% hidrogen, terus yang terakhir ada, dan sisanya nitrogen. Berarti kan kalau misalnya kita nyari sisanya itu sekitar sisanya itu 35%. Sebentar ya. Sorry, sorry, sorry.
Sorry ya guys, ada distraksi tadi sebentar. Lanjut. Nah, habis bikin perbandingan kayak gini, terus tiap persennya itu dibagi sama AR dari atomnya masing-masing. Kayak yang 60% ini kan dia milik C. Jadi dia dibagi 12. Terus yang 5% ini punya H, jadi dibagi satu. Terus si 35%-nya ini punya N, jadi dibagi 14. Nanti hasilnya 5 banding 5 banding 2,5. Atau kalau udah disederhanain, bakal menjadi 2 banding 2 banding 1. Nah, 2 banding 2 banding 1 ini kita bisa tulis jadi C2 H2 N. Nah, ini itu adalah rumus empirisnya. Terus disebutin juga di soal kalau misalnya si pirimidin ini MR-nya 80. Terus kita disuruh nyari rumus molekulnya. Karena udah dapat tadi si rumus empirisnya, tinggal dicari aja MR dari si rumus empirisnya. Karena C-nya ada 2, berarti dia 12 dikali 2. Hanya ada 2, berarti 1 dikali 2. 1 dikali 2. N-nya ada 1, berarti 14 aja. 14 dikali 1. Jadi total si MR-nya itu adalah 40. Kita lanjut buat nyari si RM-nya di rumus molekulnya. Jadi RM sama dengan MR MR dari RE yaitu 40 dikali N sama dengan 80 sesuai di soal. Oke. Nanti N-nya dapat sama dengan 2. Nah, karena udah dapat N sama dengan 2, RM-nya bisa ditulis jadi C4 H4 N2. Ya, jawabannya yang B. C4 4 N2. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa lanjut aja? Lanjut ya berarti. Oke. Selanjutnya itu stoikiometri reaksi. Jadi di subbab kali ini itu sebenarnya cuman disuruh menyetarakan reaksi. Biasanya bentukan soalnya kayak gini, dikasih satu reaksi itu antara udah setara atau belum. Kalau misalnya belum, bisa disetarain dulu atom-atomnya. Terus nanti biasanya disuruh nyari komponen-komponen kayak misal komponen-komponen stoikiometri kayak bisa aja MR atau konsentrasi, maksudnya molaritas, atau bisa juga disuruh nyari mol. Ya kurang lebih kayak gitu. Langsung aja kita cobain langsung aja ke contoh soalnya. Karena jujur ini juga nggak ada rumusnya. 2 AL ditambah CR2 O3 menjadi AL2 O3.
Al2O3 ditambah 2Cr. Nah, kita tinjau dulu nih. Kiri kanannya udah sama atau belum? Di kiri ada 2Al. Di kanan juga pas ada 2Al. Sorry, mau highlight dulu. 2Al, pas 2Al. Di kiri ada 2Cr. Di kanan juga pas ada 2Cr. Di kiri ada 3 oksigen, di kanan juga ada 3 oksigen. Berarti persamaannya ada setara. Terus langkah selanjutnya itu masukin yang ada di soal. Dia bilang pertama 2 gram aluminium direaksikan dengan 38 gram kromium 3 oksida. Berarti si aluminiumnya punya 9 gram. Terus si kromium 3 oksidanya punya 38 gram. Terus itu kita nyari mol masing-masing tiap apa namanya? Tiap reaktan. Karena reaktan di sini ada Al sama Cr2O3, berarti kita nyari si molnya si Al dan molnya si Cr2O3. Ini kan gram, berarti tinggal dibagi aja nanti sama oh, sesuai kayak rumus yang di sini gramnya dibagi sama mr. Karena mrAl di soal itu 27, berarti nanti 9-nya dibagi sama 27. Terus mr dari Cr2O3 kalian bisa hitung itu 152. Wait, itu 152. 152. Jadi nanti molnya si Al itu sepertiga dan molnya si Cr2O3 itu 3,1 seperempat. Ini dapat molnya, mol masing-masing kita nyari reaksi pembatas. Jadi fungsinya reaksi pembatas itu kalau misalnya diibaratin apa ya? Pembatas reaksi sih hitungannya. Jadi kayak misal kan ada 2 reaktan, ada Al sama Cr2O3. Masing-masing kan kayak punya 9 sama 38 gram. Si reaksi pembatas ini jadi kayak ngebikin batas kalau misalnya si Al-nya udah habis berarti nanti reaksinya itu berhenti. Nah, itu kira-kira fungsi reaksi pembatas. Cara nyari reaksi pembatas itu ada di situ juga, yaitu mol dibagi koefisien, dan kita cari nanti reaksi pembatas yang paling kecil. Kalau dari si Al berarti nanti sepertiga dibagi 2 karena koefisien koefisiennya si Al itu 2. Terus kalau si Cr2O3 itu nanti seperempat dibagi 1. Karena Cr2O3 cuma ada 1, makanya nanti cuma dibagi 1. Sepertiga dibagi 2 itu 0,167. Seperempat dibagi 1 0,25. Nah, berarti kan lebih kecil si Al. Maka nanti Al yang bakalan jadi reaksi pembatas.
Sampai nih. Udah dapat reaksi pembatas. Oh, habis itu nyari mol dari si logam kromium. Nyari mol dari ini 2Cr yang di belakang. Itu caranya NCr sama dengan koefisien yang dicari. Koefisien yang dicari karena koefisien si CR 2 2, terus koefisien pembatas koefisien reaksi pembatas 2 juga si AL, terus dikali sama molnya AL. Molnya AL. Molnya AL itu 1/3. Berarti dikali 1/3. Nanti molnya si CR juga 1/3. Lanjut, karena di soal mintanya massa logam kromium, berarti nanti kita ubah si molnya jadi massa logam. Jadi massa pakai rumus yang ada di yang ada di slide pertama. Jadi gram sama dengan mol dikali mr. Molnya 1/3. mr dari si CR itu 52. Nanti hasilnya 17,34 gram. Ya, 17,3 gram. Ya, stoikiometri reaksi kayak gitu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Itu kenapa dibagi 152? Kenapa enggak 52? Oh, ini 152 itu tadi apa namanya? MR dari si CR2O3. Jadi kalau misalnya kita jabarin, CR kan 1 AR-nya itu ada 52 kan? Sorry. Bentar, tak tulis. CR2O3. CR kan ada 2. 2 dikali 52. Nanti ditambah sama A. Iya. Jadi CR2O3 kan dia bentuknya molekul. Jadi harus satu-satu. Sorry. CR2O3 berarti nanti CR-nya kan ada 2, berarti 2 dikali 52. Terus O3, O itu kan 16. Nanti 3 dikali 16. Totalnya 152. Masuk nggak sih? Masuk ya. Gimana guys? Masih ada yang ditanyain nggak? Kira dapat 100. Tanyain aja nggak apa-apa guys. Sama-sama belajar juga soalnya di sini ruang diskusi. Tadi maaf lupa ngikutin yang 1/3 dibagi 2 sama 1/4 dibagi 1 itu kenapa? Oh, 1/3 dibagi 2 sama 1/4 dibagi 1. Ya, Itu buat nentuin namanya reaksi pembatas.
Jadi kenapa sepertiga dibagi dua kan? Sepertiga ini tadi molnya si AL kan, dapat Ya. sepertiga. Terus seperempatnya ini molnya si CR2O3. Dibagi dua itu karena koefisiennya si AL itu dua. Koefisien yang di depannya itu loh, Oh yang yeah. Oke. 2AL. Nah, kayak gitu. Nanti abis dapat cari yang paling kecil. Karena 0,16 lebih kecil daripada 0,25, maka nanti yang dipakai buat reaksi pembatas itu si AL. Oh, oke. Yang nggak ditanya massa logam tapi massa lain itu bisa nggak? Bisa. Oh, bisa, yang Al2O3 juga bisa dicari kok. Sama rumusnya. Apa mau dicontohin? Mm-mm. Betul, betul, betul. Bisa jawab yang lain nggak cuma satu aja. Tapi biasanya yang tanya sih ra- eh produk sih. Jadi ya kemungkinannya kalau misal di soal ini kemungkinannya yang ditanya itu cuma Al2O3 atau si 2CR-nya aja. Oh, oh iya lagi. Gini gini. Kalau reaktan itu yang di sebelah kiri, yang 2Al ditambah Cr2O3. Kalau produk itu yang di sebelah kanan, yang Al2O3 ditambah 2Cr. Gimana? Bisa dilanjut ke subbab selanjutnya atau masih ada pertanyaan lagi? Hmm. Lanjut ya? Oh lanjut, oke oke. Selanjutnya itu ada konsentrasi. Ini jujur banyak banget, tapi yang penting kalau untuk materi stoikiometri itu di molaritas sama di kadar zat. Dan juga biasanya nggak keluar semuanya juga sih. Kayak aku jujur cuma ngafalin yang pertama sama yang kedua, terus yang pengenceran juga sampai campur larut jadi nggak semuanya, tapi nggak tahu ya kalau nanti di pretest gimana, tapi baiknya mah dihafalin aja semua, bukan dihafalin sih, sorry, dipahamin ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau konsentrasi ada dua jenis kalau di stoichiometry, ada empat jenis, sorry. Duanya itu larutan, yaitu si molaritas sama si molalitas. Bedanya kalau molaritas dia pakai mililiter, kalau si molalitas itu pakai kilogram. Yang ketiga itu ada fraksi mol. Fraksi mol ini biasanya digunainnya nanti di materi kolegatif. Jadi kayak nggak aku bahas kali ini. Terus kadar zat dipakai. Jadi massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Jadi kayak nyari kemurnian gitu guys, kurang lebihnya. Langsung aja ya ke contoh soalnya.
Oke. Wait. Sorry guys, aku pakai HP jadi rada ribet. Lagi ditambah ZN ZN sama dengan ZN ditambah AG AG2O ditambah H2O. Ya, reaksi udah jadi. Terus dia minta pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50 ml larutan ZnOH2 yang diperoleh dari pengenceran 10 ml larutan ZnOH2 1 molar. Jika reaksi ini berlangsung stoikiometris dan sempurna, massa Zn yang terbentuk dalam reaksi di atas adalah, dia berarti nyari massanya Zn. Kalau kayak gini, sebenarnya kita harus ngecek dulu kayak di subbab yang tadi, subbab, sorry, stoikiometri reaksi. Ini reaksinya udah setara atau belum? Cek dulu pertama. AG di sebelah kiri ada 1, tapi AG di sebelah kanan ada 2. Nah, ini kita harus disamain. Kalau misal kayak gini, kan AG di sebelah kanannya ada 2, sedangkan AG di sebelah kirinya ada 1. Berarti yang harus ditambahin itu AG di sebelah kiri. Dengan cara nambahin koefisien si AG di sebelah kiri. Jadi tambah, berarti 2. Kita cek di sebelah kiri ada Zn1. Ini OH-nya OH2 nih. Sorry guys. Zn di sebelah kiri ada 1. Terus kita cek Zn di sebelah kanan ada 1 juga. Setara. Terus OH itu OH2 berarti OH-nya ada 2. Berarti O-nya ada, oksigennya ada 2, hidrogennya juga ada 2. Jadi kita cek nanti oksigennya dulu, oksigennya ada 2 atau enggak. O-nya pas ada 1, ada 2, terus hidrogennya juga ada 2. Berarti ini persamaannya udah setara ya. Persamaan setaranya berarti, aku tulis ulang, 2Ag ditambah Zn OH2 jadi Zn ditambah Ag2O ditambah H2O. Ya, kayak gini udah setara. Langsung kita pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50% larutan logam Zn. Oke. Peraknya 0,01 mol, 0,01 mol, terus ZnOH2 nya kita belum tahu molnya berapa, tapi kita udah tahu dia 50 ml, tapi hasil pengenceran. Kalau misalnya ketemu soal hasil pengenceran gini, itu nanti kita pakai rumus yang ini, pengenceran molaritas. Ya, langsung aja. Ada 50 ml, terus 10 ml, sama sebelumnya itu dia 1 molar. Nanti dia bentuknya kayak gini. M1 V1 sama dengan M2
V2. M1-nya itu berarti si mol yang pertama. Kita kan nggak tahu kita mau nyari nanti mol yang pertamanya itu berapa. Terus V yang pertamanya itu 50 ml sama dengan mol yang kedua itu berarti mol sebelum pengenceran itu satu mol, satu molar, sorry guys, satu molar. Ini dalam molar ya guys, bukan dalam mol, sorry sorry sorry. Sama 10. Berarti nanti konsentrasi pertamanya itu sama dengan X 10 dibagi 50 atau seperlima. Berarti konsentrasinya si ZnOH2 itu 1/5 molar atau 0,2 molar. Molar ya guys, bukan mol, sorry. 0,2 mol. Oh, berarti si Ag-nya masih mol. Ini apa sih? Sorry, sorry. Wih, kenapa aku ngelek ya? Bentar, guys. 50 ml. Jika reaksi ini berlangsung sesuai geometris dan sempurna, massa Zn ARZN 65,4. Eh, bentar. Kalau dari pengenceran 10 ml larutan. Oh, nyari molnya dulu. Kita pakai rumus yang pertama. Karena udah diketahui si molaritasnya 0,2. Bisa 0,2 sama dengan mol terlarutnya itu yang kita cari, kita X saja. Terus volume larutan dalam liter. Volumenya itu berarti pakai volume yang 50 ml ke liter. Ya mililiter ke liter berarti dia naik. Eh, naik. Iya naik 1000. Berarti dia 5 dikali 10 min 2. 5 dikali 10 min 2. Nanti X-nya berarti sorry. 10 jadi 1. Oh, berarti X-nya itu 10 min 2 mol. Molnya si Ag 10 min 2 0,01 maksudnya. Terus molnya si ZnOH2 juga 10 min 2. Terus kita nyari fraksi pembatasnya sama kayak sebelumnya. Berarti nanti si 10 min 2 yang pertama dibagi 2
Ini karena punyanya si AG. Terus 10 min 2 yang kedua dibagi 1. Karena Z-nya juga cuma 1. Ini hasilnya yang ini berarti 5 dikali 10 min 3. Terus yang ini hasilnya 10 min 2. Udah jelas berarti si 5 dikali 10 min 3 nya lebih kecil daripada 10 min 2. Berarti nanti pakai reaksi pembatasnya itu pakai yang 5 dikali reaksi pembatas itu berarti si AG 5 dikali 10 min 3. Dia minta massa Zn. Massa Zn berarti massa yang ini. Zn yang ini. Yang sendiri. Yang jadi produk. Caranya sama kayak yang tadi. Koefisien yang dicari dibagi koefisien reaksi pembatas. Sorry. N-nya Zn. Koefisien yang dicari. Itu 1 karena Zn yang di sebelah kanan. Di 1 aja. Dibagi koefisien reaksi pembatas itu 2. Karena kita pakai AG. Dikali molnya si AG. Molnya si AG itu 5 dikali 10 min 3. Tinggal hitung deh. Molnya si AG bukan 5 dikali 10 min 3. Sorry guys. Molnya si AG itu 10 min 2. Yang pertama. Berarti nanti hasilnya molnya si Zn itu 5 dikali 10 min 3. Ini molnya si Zn, baru mol. Kita nyari masanya Zn. Jadi pakai rumus yang ini. Mol, rumus yang di slide pertama. Mol sama dengan masanya. Massa dibagi mR. Karena molnya kan tadi 5. Sorry. 5 dikali 10 min 3 sama dengan massa. Nah, MR-nya si Zn kebetulan udah ada di dalam soalnya. Yang ini, ARZN 65,4. Itu langsung dimasukin aja ke situ. 65,4. Sorry guys. 65,4. Yes, tinggal dikali. Nanti hasilnya gramnya si Zn. Gramnya si Zn sama dengan ini dikali yang ini. Hasilnya itu 3,27 gram. Ya, 3,27 gram. Karena dia mintanya liter. Liter. Karena di soalnya pakainya miligram. Berarti diturunin aja jadi 3,2. Sorry, mentok kucing alternativa. Di atas aja deh. Jadinya 3,27 miligram. Yes, ini hasilnya. Oke. Kira-kira buat bab yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Tepatnya kurang jelas. B.
Jago nih. Devino jago, guys. Itu angkanya 327. Hah, kuat-kuatan aja. Kenapa, kenapa? Iya ya. Eh, sorry, sorry. Apa aku salah hitung ya? Iya. Oh, harusnya berarti bukan 3,27 guys, tapi 0,327. Sorry, sorry. Soalnya kan itu belakangnya 10 min 3. Ya nggak sih? 65,4 kan dikali 5. Hasilnya kan 327. Terus nanti dikali 10 min 3. Hasilnya 0,327. Kan dalam gram. Sorry, bentar. Guys, kayak gini. Nah, kayak gini kan? 0,327 karena dalam gram. Terus dia mintanya miligram, hasilnya jadi 327 lagi. Oke guys, thanks, thanks ya udah dibenerin. Sorry, sorry, sorry. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kira-kira sampai sini gimana? Hari itu harusnya sih, tapi kayaknya ada beberapa yang harus dihafal sih. Kayak misal, kadang-kadang ada yang nggak ada ya. Kayak misal hidrogen. Hidrogen itu satu. Biasanya yang nggak ada tuh hidrogen, oksigen, karbon, sama nitrogen sih. Biasanya di soal kagak ada. Harus dihafal sih biasanya kalau yang gitu. Nggak tahu ya. Tapi sih harusnya ada sih. Iya, yes, benar-benar di tabel periodik ada. Iya, iya. Nah, benar. Biasanya nyari MR aja sih. Tapi ada kemungkinan nggak sih kayak misalnya hidrogen tuh nggak ada. Ya, kalau kayak yang disebutin kalau misalnya soalnya baik sih pasti ada. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain ini soalnya abis ini kayaknya materi terakhir ya. Iya lagi bener abis ini materi terakhir. Terus habis itu nanti ada soal 3. Yes, yes. Setelah itu di-share nanti di drive. Drive yang Sitki. Drive Sitki nanti aku share. Eh, Drive Sitki. Iya kalau nggak salah Drive Sitki. Sorry ya guys kalau tulisannya kurang bagus. Aku pakai HP soalnya guys. Berarti ini aku lanjut ya.
Pak, apa-apa masih ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut. Oke. Ya, selanjutnya adalah gas ideal. Sebenarnya ini teh materinya mirip sama di fisika. Cuman kayaknya ini cetek-ceteknya aja kalau yang di kimia. Jadi gas ideal itu gas teoritis yang digunakan dalam fisika dan kimia untuk menyederhanakan studi tentang perilaku gas. Jadi sebenarnya aslinya sih kalau di dunia nyata gasnya kayak gini tapi dibuat permodelan supaya perhitungannya lebih gampang. Jadi ada materi ini gas ideal. Nah, akhirnya rumus utamanya itu sebenarnya satu aja rumus utamanya. Itu si PVNRT sama kayak gas ideal yang di fisika juga PVNRT. Cuman kalau di fisika biasanya ada PVNKTB ya kalau nggak salah. Kurang lebih sama. Terus untuk besaran-besarannya P-nya itu tekanan, dia dalam atmosfer. Kalau misalnya soalnya ngasihnya dalam sentimeter Hg, itu kalian bisa konversi dari 1 atm, dia setara sama 76 sentimeter Hg. Hg itu apa ya? Raksa kalau nggak salah. Ya, 76 sentimeter Hg. Yang kedua itu ada R, konstanta umum gas 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini konstanta jadi tetap nggak bisa diganggu gugat, harus dihafal. Terus nanti ada temperatur T, itu suhu. Suhunya harus dalam Kelvin. Kalau misalnya diubah dari Celcius itu 273 derajat Celcius. 273 tambah si Celciusnya buat jadi Kelvin. Jelek banget, sorry. Buat jadi Kelvin. Jadi kalau misalnya di gas ideal wajib pakai Kelvin. Kalau misalnya soalnya masih Celsius harus jadi Kelvin dulu. Udah sih, itu aja gas ideal. Langsung aja kita ke contoh soal kali ya. Sebanyak 1,204 dikali 10 pangkat 24 molekul gas oksigen yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 38 cm Hg mempunyai volume titik-titik-titik. Ini yang pertama kita harus nyari, harus konversi dulu 1,204 dikali 10 pangkat 24 molekul gas oksigen itu apa? Kita konversi jadi mol. Recalling dulu. Ini rumus yang ini guys. Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23 per itu tetapan Avogadro. N O2 sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 24 nih 10 per 6 ih 6,02 dikali 10.
10 pangkat 23. Hasilnya itu hmm, 1,204 dibagi 6,02 kali 10. Oh, hasilnya 2 mol. Sorry. Oke. Yes, hasilnya 2 mol. Udah dapat. Terus dia minta volume, mempunyai volume berapa. Tapi nanti masukin aja ke rumus yang PV NRT. PV sama dengan NRT. P-nya tekanan atmosfer. Di sini kan 38 cm Hg. Itu kita konversi dulu karena tadi 76 cm Hg itu setara 1 atmosfer. Berarti 38 cm Hg itu setara sama 0,5. 0,5 atmosfer. 0,5 karena cari volumenya ini aja langsung. M-nya tadi mol yang tadi kita cari 2, R-nya tetapan 8,314, T-nya temperaturnya. Karena temperatur awalnya dia masih pakai Celsius kayak di soal 27 derajat Celcius. Jadi kita harus konversi dulu jadi Kelvin. 27 ditambah 273. Hasilnya 300 Kelvin. Yes. Hasil 300 Kelvin. 300 Kelvinnya nanti dipakai substitusi ke sini 300. Yay. Nanti V 6 dikali 831,4 per 0,5. 6 dikali 8314 per 5. Bentar guys. 6 dikali 8314 per 5. Hasilnya ya pokoknya salah ya. Wait. Benar kan ya harusnya 0,5 300 hmm. Cek 1,0224 kali ini kali 10 per 6,02. Bentar. Ya kok ada yang salah deh. Benar 23. Jadi 2831,4
kan naik. Berarti kan dibagi 5. Bentar, bentar guys. Iya, emang hasilnya segitu 98,4 harusnya. Oh, oh enggak benar 8,314. Wait, wait. Oh, oh iya 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 R-nya ya. R-nya ini R buat apa guys? Aku lupa. Oh, oke. Sorry guys, sorry guys. Itu harusnya R-nya nggak 8,314 tapi harusnya 8,314 dikali 10 min 2. Sorry guys. 4 dikali 10 min 2 harusnya. Oh iya, ada deh nanti jawabannya. Kurang lebih nanti hasilnya 98,4 liter. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Oh, beda tah? Aku pakai yang fisika sih. Tapi mendekati lah ya 0,082 sama yang 0,0831 kurang lebih. Ada yang mau ditanya nggak guys? Kira-kira takutnya ada yang kurang jelas juga. Selung tapi itu beda kalung. Kalau misalnya yang kimia sama yang fisika, aku biasanya yang kimia pun pakai 0,08314. King Atar, bantu dong King Atar. Hmm. Oh, oh iya ya. Oh iya ya. Oke guys, aku ganti aja deh. 0,082.
Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sorry ya guys ya. Lalu masih magang aku guys, kimia-kimia ini. Kalau nggak ada lanjut kita ke latihan soal. Next. Anjir sampai 100 jam. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Logam aluminium baik digunakan sebagai wadah minuman ringan bersoda. Salah satu sifat dari logam aluminium adalah dapat larut dalam basa kuat ataupun dalam asam kuat. Jika Anda melarutkan sebanyak 5,4 gram kaleng minuman ringan yang terbuat dari aluminium dalam 125 ml larutan KOH 1,6 molar dan terjadi reaksi sebagai berikut. 2 Al ditambah KOH ditambah H2O menjadi KaLOH4 ditambah H2. Belum setara. Oke, kita setarain dulu. Yang pertama, ini paling wajib guys. Kalian kalau misalnya ngerjain soal kimia, hal hal pertama yang harus kalian lihat itu reaksinya dulu. Udah setara atau belum? Setara ini belum setara. Lumayan. AL AL-nya 1 di kanan, AL-nya 1. KOH K-nya 1 di kanan, di kiri, K-nya juga 1 di kanan. OH, tapi OH-nya di kiri 1, di kanan 4. Terus H2 di kiri 1, di kanan 1, tapi dia minta O. Ya harus dijabarin berarti. AL terus K terus O terus H. Ini di kiri, ini di kanan. Kiri 1, sini ada 1, K-nya juga ada K-nya juga ada 1, 1 sama 1, tapi O-nya di kiri itu ada 2, tapi di kanan ada 4. Dari yang sini nih, OH yang sini. Ada 4 O-nya, di kanan ada 2, di OH yang pertama sama di H2O. Terus H-nya di kiri itu ada 2, dari yang sini, H2 yang sini. H-nya ada 2. Terus di kanan itu H2-nya ada 6. H-nya ada 6. Dari OH nih, OH yang di sini sama H2 yang di sini. Ya, totalnya ada 6 lah. Kalau kayak gini biasanya kita ngelakuin penyetaraan dari yang paling gampang. Jadi setara yang pertama itu biasanya oksigen sama hidrogennya. H-nya dia butuh 3. Berarti yang di kiri hanya butuh 4 lagi. Satu-satunya cara biar H-nya jadi 4. Kalau satu-satunya cara biar H-nya jadi 6, itu berarti si H2-nya ini dikali 3. Ya nggak sih? Biar 3 dikali H2 jadi 6.
Tapi kalau misalnya 3H2 dikali 3, nanti O-nya juga jadi 3. Ya nggak sih? O yang di sini juga jadi 3 nih. O yang ikut sama H2O jadi 3. Berarti nanti O-nya itu totalnya ada, oh pas, ada 4. Eh, bentar. Hmm, wait. Hmm, 1 dikali 3. Iya sih. Setara nggak sih? Bener. Kayak gini jadinya. AL ditambah KOH ditambah 3H2O terus KAL OH 4 ditambah H2. Oh, belum nih, belum setara, coy. Karena nanti H-nya di sini. Oh, iya. Bentar. Ya, aku lupa, coy, cara ngitarainnya gimana. Biar cepet. Ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Sorry banget. H-nya, dihitung. Iya, dihitung juga. KOH, H-nya dihitung juga. Guys, ada yang tahu nggak cara nyetarain cepat? Sorry banget. Gila, iya, kali silang. Wait, how? Ya, sorry banget, coy. Ini aku juga jarang kimia-kimiaan. Nah, H di kiri 3. Oh, enggak. H di kiri. Oh, iya deh, H di kiri 3. Oh. Make sense. Make sense. Aduh. Yes, itu KAL. KAL. Kalium sama aluminium. Kalium. Iya, kalium bener. Kalium sama aluminium. Oh. Oh, bisa guys. Gini. AL-nya 2 AL ditambah 2 KOH ditambah 6 H2O tambah 2 KAL OH 4 ditambah 3H2. Ya, ini harusnya udah setara sih. Wait, kita cek. 2 aluminium di kiri, 2 aluminium di kanan, 2 kalium di kiri, 2 kalium di kanan,
Terus OH, 2 OH di kiri, 2 OH di kanan. Terus 2 OH di kiri, 2 OH di kanan. Oh enggak, bukan 2 OH di kiri, 2 OH di kanan. Iya benar, 2 OH di kiri, 2 OH di kanan. Terus ada 6 OH lagi di kiri. Pas O-nya habis di kanan juga. Hidrogennya hmm, hidrogennya 6, sisa 6 di kiri. Oh ya pas. Ya guys, sudah setara kayak gini. Sama kan? Sama kan guys? Yes. Langsung berarti kita ke step selanjutnya. Step selanjutnya. Itu dia mintanya apa sih? Volume gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Keadaan standar berarti STP. 5,4 dibagi AL-nya, AR-nya 27 berarti dibagi 27 buat nyari mol. Hasilnya itu 0,2. Terus apa lagi yang kita punya? Wait. Dalam 120 ml larutan KOH. KOH 1,6 molar. Oh, di ini aja guys. 125 ml-nya diubah dulu jadi liter. Ini diubah dulu jadi liter. Jadi 0,125 liter. Jadi 0,125 dikali apa? 1,6. Bentar kita hitung dulu. 0,125 1,6 seperlima. Sama 0,2 juga berarti. 0,2 mol. Ini juga mol. Yes. Terus kita nyari reaksi pembatas. Berarti ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Sesuai sama koefisien si di depannya ini. Sama-sama dibagi 2. Berarti nanti hasilnya 0,1 sama 0,1. Karena sama, berarti nanti habis reaksinya. Jadi terserah nanti reaksi pembatasan mau pakai yang mana. Boleh pakai yang AL, boleh pakai yang KOH. Karena sama reaksi pembatas ya. Terus volume gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Volume gas. Ini harus cermat. Oh ini. Karena dinamanya volume gas yang dihasilkan berarti itu gas yang dihasilkan sebagai produk. Karena di produk yang bentuknya gas itu cuma satu yaitu si H2 ya, si H2. Mana sih? Ah, wait. Nih guys, si H2. Karena dia bentuknya G nih belakangnya. G itu gas. Berarti nanti kita disuruh nyari si H2. Kita nyari molnya H2 dulu berapa? Molnya H2 berapa? Itu N H2 sama dengan koefisiennya si H2 itu 3 dibagi koefisiennya reaksi pembatas. Terserah mau si AL mau si KOH itu 2 berarti. Terus dikali sama molnya AL atau KOH sama aja 0,2. Berarti nanti molnya si H2 itu 0,3 mol. Oke.
0,3 mol gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Wait. Iya, 0,3 mol. Terus dia mintanya gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Kalau dalam keadaan standar berarti dalam keadaan RTP. Berarti nanti buat nyari volume gasnya itu N dikali 22,4. 22,4 tadi yang tetapan buat RTP 0,3 dikali 22,4 itu hasilnya 6,72 liter. Oke, kayak gitu. Ada mau tanya enggak guys? Kita lanjut aja ya. 27-nya nggak dikali 2. Enggak guys, nggak dikali 2. Soalnya kan koefisien, bukan indeks. Kalau indeks baru dikali 2 coy. Kalau koefisien enggak. Oh iya, sorry. Koefisien itu di depan, kalau indeks itu berarti kayak contohnya tuh yang H2 di belakang ini loh. Ini H2, duanya indeks. Kalau koefisien itu contohnya kayak yang AL, 2AL ini. 2AL itu duanya koefisien. Tuh. Ada yang mau tanya lagi guys? Apa kita lanjut aja? Lanjut kah? Sisa 2 soal sih, gak banyak. Oke, lanjut. Kenapa nggak 3/2 dikali 0,1? Ah, karena 0,1 itu kan tadi cuma buat nentuin si reaksi pembatas saja. Kalau mol aslinya si AL itu kan 0,2. Makanya kita pakainya 0,2 bukan 0,1 gitu. Jadi fungsinya cuma buat tentuin aja sih nanti mana yang reaksi pembatas. Gak coy, kita sama-sama belajar guys di sini. Kalau aku ada salah juga tolong dibenerin ya. Ini aku lanjut ya berarti ya. Oke. Tabung A volumenya 6 liter diisi dengan gas NH3 yang suhunya T derajat Celcius hingga tekanannya P cmhg. Dalam tabung ini ternyata terdapat 3 dikali 10 pangkat 22 molekul gas NH3. Tabung B volumenya 8 liter diisi dengan gas O2 yang suhunya T derajat Celcius hingga tekanannya P cmhg. Berapa molekul gas O2 pada tabung B? Oh, gini guys. Di sini dibilang suhunya sama. Suhu sama tekanannya itu sama. Wait, kita highlight dulu. Suhunya sama. Terus tekanannya juga sama. Kita recall dulu. Nah, sini. Wait. Kalau suhu sama tekanannya sama, nanti yang ini persamaan yang kedua ini berlaku. Karena tadi suhu sama tekanannya sama kan. T kan suhu, P pressure tekanan kan. Jadi kita bisa pakai itu. N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Asking.
N1 per V1, gede banget. N1 per, eh, sorry. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Sesama. N-nya mana, guys? Oh, satu lagi. Highlight satu lagi. Nice. Sorry. Internet tadi mati. Sumpah.
Ya udah dikerjain lagi. Taruh, 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 taruh. Ya udah dikerjain lagi. Ya aku ulang deh, aku ulang. N1, jadi pakai rumus yang di slide kedua tadi, yang mol sama dengan ini pakai rumus yang gas ideal tadi, karena si tekanan sama si suhunya sama, maka bisa diganti jadi N1/V1 sama dengan N2/V2. Terus si mol ini, karena di soal diketahuinya molekul, biar enak itu langsung pakai yang ini guys. Wait. Nah, yang mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 tadi. Nah, pakai yang itu langsung disubstitusi aja. Jadinya jumlah partikel 1/V1 dikali 6,02 bla 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 sama dengan jumlah partikel 2/V2 dikali 6,02 bla bla bla. Langsung coret-coret aja kayak biasa, matematis. Nanti hasilnya itu 4 dikali 10 pangkat 22 molekul. Yes, kurang lebih kayak gitu. Cool. Sorry ya tadi mati cuy. Terus sih gitu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Aman King Iqbal aman. Nggak ada yang mau ditanyain nggak? Aman, aman. Aman ya? Berarti berarti lanjut aja ya. Oke, oke, oke. Kita soal terakhir. Berapa gram FeS2 yang kemurniannya 90% harus dibakar untuk memperoleh 2,24 liter SO2 dalam keadaan STP berdasarkan reaksi di bawah ini. Reaksi belum setara. Nyetarin reaksi lagi. Puyeng, puyeng sih. Ribet aja dikit. Wait, 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 wait. Oke. Hmm. Tulis dulu deh. Pikirin nanti aja. FeS2 ditambah O2 Fe2O3 ditambah SO2. Kita setarain. Jujur. Setaranya ribet. Wait, 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 wait. Oh, dari S dulu ya. Kalau ini S di depannya kan ada dua. Berarti kemungkinannya di sini ada dua juga. Atau enggak genap. Tapi kalau misalnya itu dua, berarti kan ini belakangnya jadi 4. Si oksigennya jadi 4. Terus nanti kemungkinannya ini juga nambah. Ini juga jadi dua. Tapi nanti si O3 di sininya, O3 yang di sini
itu dia kan ganjil jadi susah. Berarti dia harus jadi genap. Sorry coy. Berapa ya? Gimana kalau dimainin aja? Oh ini tapi FE yang di sini ada dua. FE yang di sini satu. Apakah ini dua juga? Oh, I see. Bisa, 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 bisa. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu jadi 4 depannya. 4 FES2 ditambah ter- ditambah 2 FE2O3 ditambah ini harusnya 4 kalau enggak 8. Coba 8 dulu deh. 8 SO2. Emang harus trial and error sih. Wait, ini 6, ini 6, terus ini 16, 22. Oh, bisa coy. Ini berarti 11. 11 O2. Setara nggak? Setara nggak? Setara nggak sih guys? Ini udah. Setara nggak sih? Kalau hmm, soalnya bukan SO2. Tapi nanti kalau misalnya 4, berarti nanti yang depan, iya iya bener kok. Kalau misalnya 4, nanti S-nya kurang nggak sih? S yang di depannya. Eh, wait. Tapi ini udah setara kok. Coba deh cek lagi. Ya nggak sih, udah setara. Coba ya dari FE-nya dulu. FE-nya pas dong, 4. 4 di kiri, 4 di kanan. S-nya itu ada 8. Sama, 8 di kiri, 8 di kanan. O2-nya di kiri ada 22. Kalau misalnya kita hitung dari Fe2O3 itu ada 6. Terus dari SO2 itu ada 16. 16 tambah 6, 22. Oh iya pas. Pas kok ini udah setara. Oke, berarti lanjut deh. Oke, habis itu ngapain? Hah? Dibakar untuk memperoleh 2,24 liter SO2 yang kemurniannya 90%. Peroleh 2,24 liter SO2. Oh, oke. Nyari mol SO2 berarti NSO2 sama dengan oke rumus yang tadi nggak sih? 2,24 liter dibagi 22,4. 22,4 ini dari STP karena dia 0 derajat Celcius sama 1 atmosfer. Berarti nanti molnya si SO2 itu 0,1. 0,1 mol. Iya, 0,1 mol. Terus kita apain habis itu? Wait. Dia mintanya apa sih? Terus kontraksi ini, eh, oh L. Dia mintanya FES2 ya. FES2. FES2. Oh, dibalik aja guys. Habis itu rumusnya dibalik.
N SO2 sama dengan dikali ini N-nya FeS2. Ini berarti taruh 8, ini taruh 4 dari sini. Wait, kita highlight dulu. Ini 8, ini 4. Tapi rumusnya kita balik. NSO2-nya udah dapat kan tadi 0,1. 0,1 sama dengan setengah kali. Oh, terbalik coy. Terbalik. 8/4. Ini juga 8/4. Karena kan dibalik dia. Berarti jadinya 2 dikali N FeS2. Berarti nanti NFeS2-nya itu jadi 5 dikali 10 min 2. Iya, 5 kali 10 min 2. Buat molnya si molnya si FeS2. Udah dapat nih molnya si FeS2. Terus nyari beratnya. Beratnya si FeS2 berapa? Berarti kan nanti rumusnya N sama dengan gram per mr. Karena kita mau nyari gram, berarti rumusnya jadi nyari beratnya berarti gram sama dengan mol dikali mr. Molnya 5 dikali 10 min 2. mr-nya mr-nya 120 dikali 120. Berapa coy? 600 ya? 600 dikali 10 min 2. 6 gram. Yes, 6 gram udah dapat. Tapi kemurniannya 90%. Kalau kemurniannya 90% berarti 6 gramnya ini nggak murni. Sedangkan dia mintanya murni. Berarti nanti kita masukin lagi ke rumus. Ini bentar kita recalling lagi. Ada rumusnya di konsentrasi. Yang ini. Kadar massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Ih. Iya nggak sih? Ya kurang lebih gitulah. Mirip-mirip. Kan awalnya dia 100%. Tapi yang murni itu cuma 90% dari 6 gram. Harusnya kita coret. Kan kita coret. Ini sisa 2, ini sisa 3. 10 sama 3 itu 3,34. Berarti 2 dikali 3,4. Hasilnya itu 6,8. Enggak deh, 6,7 lah mendekati gram. 6,7 gram. Oke, kelar guys. Kelar guys. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak?
Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak guys? Atau udah cukup? Itu 6,8 apa 6,7? Ah, gini. Itu kan 10 dibagi 3 kan 3,34 ya, kurang lebih. Jadi bisa 6,8 atau 6,7 sih. Karena 6,8 itu paling mendekati 6,7 ya. Karena di soalnya ada yang 6,7 berarti kita pakai 6,7 gitu. Oh iya, tak ini dulu deh. Hilang dulu. Oke, udah 6,7. Kelar ya guys. Berarti udah gak ada yang mau tanya lagi kan ya? Kalau kelar aku tutup ya. Ya, ya, ya. Terima kasih semuanya karena udah ngikutin Tubai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kayak banyak kurangnya sih harusnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat malam semuanya. Aku izin tutup stream.